Hari ini kita membawakan update untuk Semen Indonesia. Jadi, Semen Indonesia sudah merilis laporan laba bersihnya untuk full year 2022. Di kuartal 4 2022 kemarin, SMGR itu membukukan laba bersih sebesar 715 miliar. Ini secara year on year itu naik 8,4%, secara Q on Q turun 13% gitu ya. Ini membawa capaian laba bersih full year 2022 itu ke level 2,4 triliun, yang mana secara year on year ini naik 15,5% year on year. Pencapaian laba bersih full year 2022 ini memang di bawah run rate-nya, di bawah estimate kami dan juga konsensus gitu ya. Tapi meskipun demikian, di sini yang patut diapresiasi adalah full year 2022 ini SMGR mampu membukukan laba bersih yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Lagi-lagi ini didorong oleh katalis positif, yaitu uh, apa SMGR mampu mensecure coal di harga DMO yang lebih banyak dibandingkan kompetitornya itu. Kemudian 2 hari yang lalu itu juga ada analis meeting yang diselenggarakan oleh SMGR, di mana di situ senior manajemennya itu memprovide beberapa update ya. Jadi di sini SMGR itu memproyeksikan bahwa akan terjadi recovery di demand semen, terutama setelah Ramadan dan Idul Fitri gitu ya. Jadi sampai di Februari 2022 year to date itu kan demand semen secara nasional tuh masih turun ya secara year on year. Nah, manajemen memprediksi ini akan recover setelah bulan Ramadan dan Idul Fitri gitu. Sementara itu dari kami sendiri mengantisipate bahwa eh, permintaan semen di tahun ini itu akan sedikit lebih baik dibandingkan full year 2022, tapi kami masih memproyeksikan kira-kira flat ya, sekitar 0 sampai 5% year on year gitu. Ini kami kira didukung oleh eh, state allocation untuk infra spending yang lebih tinggi di 2023 ini dibandingkan 2022 kemarin, yang sempat turun dibandingin 2021 gitu. Tapi ya masih moderate. Di sini kami memprediksi permintaan dari bulk semen itu akan mendrive pertumbuhan dari domestic semen demand di tahun ini. Kemudian manajemen ini juga masih terus berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan penjualan SMGR dengan cara memaintain market leadership sambil juga memaksimalkan aktivitas ekspor marketnya, di mana SMGR ini kan memiliki kapasitas ekspor yang cukup besar jika dibandingkan kompetitornya, yaitu 8,7 juta ton ya untuk kapasitas ekspornya gitu. Kemudian untuk update di IKN Project sendiri, IKN itu nanti kemungkinan akan mengabsorb demand semen sekitar 900.000 ton, yang mana itu setara dengan 1 sampai 2% demand nasional gitu. Nah, dari 900.000 ton itu tadi, SMGR menargetkan akan mampu men-serve sekitar 60% dari demand itu tadi gitu. Karena SMGR yang punya kapasitas terbesar di Indonesia gitu. Kemudian manajemen juga masih terus mentargetkan untuk ekspansi di ESG related investment. Ini tujuannya adalah untuk mengimprove ESG rating, sehingga secara jangka panjangnya nanti akan turut mensupport upaya cost management gitu. Thermal substitution rate di tahun 2023 ini ditargetkan akan naik sekitar 7 sampai 8%. Ini sampai target jangka panjangnya di 2030 itu sekitar 20 sampai 25%-an thermal substitution rate-nya gitu. Jadi untuk earnings estimate full year 2023 ini kita turunkan sekitar 22% ya dari estimate kami yang sebelumnya, ini untuk mereflect lower margin assumption dan juga pencapaian laba bersih kuartal 4 yang lebih rendah dari proyeksi kami dan juga konsensus sebelumnya gitu ya.
Kemudian target price tuh di downgrade ke 8.700, tapi rekomendasinya itu masih buy gitu ya. Jadi masih ada room nih untuk upside ke depannya. Kemudian secara valuasi PE dan EV/EBITDA, PE-nya itu ada di 14 kali, sementara EV/EBITDA itu 6,3 kali, yang mana ini kami nilai cukup undemanding jika dibandingkan peers-nya gitu. Jadi so far itu sekian dari kami. Terima kasih.